Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Sehat dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Melalui pelajaran pada pagi ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Billahi robban wa bil islami dinah wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Tadi bagaimana kabarnya kalau saya jawab bagaimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah Allah. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, Allah Akbar. Beri semangat untuk kita semuanya. Sebelum memulai aktivitas pada pagi hari ini, saya akan memberitahukan bahwa kita akan melaksanakan namanya P5. Apa itu P5? Ada yang tahu apa itu P5? Project. Ya. Ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Ya. Apa yang akan kita lakukan untuk proyek P5 pada hari ini? Ada yang sudah mendengar kabarnya? Belum. Oke, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan proyek ya pelajar Pancasila dengan tema kebekerjaan. Kita di SMK ya sekolah menengah kejuruan ini perlu adanya kiat-kiat atau trik atau mungkin pengalaman dalam membuat CV, lamaran pekerjaan dan lain sebagainya untuk nanti kan kedepannya kalian harapannya ketika di SMK itu adalah bekerja. Ada yang mungkin boleh pengen kuliah boleh, tapi pasti akhirnya ingin bekerja. Makanya kita akan belajar ya dari profil P5 ini. Kita akan belajar bagaimana cara kebekerjaan. Bekerja itu pasti namanya yang paling utama kalau misalnya kita mau melamar pekerjaan, itu membuat CV dulu dan membuat surat lamaran pekerjaan. Kalau kita ingin bekerja di tempat-tempat yang besar. Contohnya perusahaan. Kalau kalian kan mungkin contohnya di hotel, di tempat restoran dan lain sebagainya. Itu memerlukan CV dan lamaran pekerjaan. Maka dari hari ini Ibu akan sampaikan bagaimana topik kiat sukses profil kebekerjaan guna mewujudkan cita-cita. Ada yang cita-citanya selain di jurusan kuliner misalnya? Ada yang pengen kuliah lagi? Enggak? Ada? Ada. Oke. Ada Kak Luna yang pengen kuliah. Yang di depan ini pengen langsung bekerja? Oke, mari kita pelajari bagaimana caranya melamar pekerjaan sebelum kalian nanti akan membuat ya simulasi membuat surat lamaran dan CV. Bahkan nanti kita akan simulasi bagaimana caranya wawancara yang benar, baik dan benar. Oke, project profilnya yang pertama bisa kalian lihat ya. Yang pertama membuat portofolio kebekerjaan atau surat lamaran serta daftar riwayat hidup atau CV. Nanti kita akan mengadakan simulasi bekerja, ya, menyusun rencana kerja dan lain sebagainya. Dimensinya berkebinekaan global, elemennya berkeadilan sosial, aktif membangun masyarakat inklusif, adil dan berkelanjutan. Ini bisa nanti kita lihat lagi. Nilai P5PRA-nya adalah yang rahmatan lil alamin adalah adil, konsisten, iktidal, jujur, tanggung jawab dan bekerja keras. Dari 3 unsur ini yang paling penting. Orang bekerja itu yang paling penting 3 ini. Kalau 3 ini kamu nggak punya, kamu pintar masak, kamu pintar apa, misalnya mau bekerja dalam pintar kantor misalnya. Tapi kalau kamu tidak mempunyai ketiganya ini, tidak akan terpakai.
Sebagus apapun CV-mu, sebagus apapun surat lamaran pekerjaanmu, 3 ini nggak ada, percuma. Orang nggak bisa apa-apa, tapi kalau punya ini bisa awet kerja jadi di kalangan kakak kelas kalian masing-masing maupun di dunia luar sana, ya. Yang ketiganya ini adalah yang paling penting. Maka kalau nanti kalian niat bekerja, tekankan ini dalam diri kalian masing-masing. Yang pertama adalah jujur. Siapa sih yang nggak pengen punya pegawai jujur? Ada nggak? Kalau kamu nanti jadi bos, kamu nanti jadi HRD, kalau kamu nanti punya pegawai, apakah satu ini tidak pengen? Tentu pengen, ya, pengen punya pegawai yang jujur. Kalau nggak jujur percuma, nak. Sebagus apapun dia bekerja, kalau nggak jujur pasti akan ada kebohongan-kebohongan yang lainnya. Yang kedua, tanggung jawab. Kalau pintar tapi nggak tanggung jawab juga percuma. Saya sampaikan sekali lagi, pintar tapi tidak bertanggung jawab percuma. Kalau kamu bisa, ya, telaten tapi bertanggung jawab, insya Allah hasilnya akan baik. Yang ketiga, kerja keras. Setiap orang bekerja itu harus keras. Kalau kerjanya lemah lembut, lemak-lemek, lelet, bos gak ada yang mau. Ya, jadi kamu nggak perlu terlalu pintar. Yang penting bekerja keras. Ini akan dilihat. Apa harapannya dari capaian perkembangan P5 ini? Yang pertama, bisa kamu tampilkan sedikit apa yang membuat kamu sampai resign misalnya. Boleh, tapi jangan terlalu gamblang sekali. Ya, apalagi sampai perbuatan-perbuatannya mungkin tidak jujur. Tapi baiknya ya dijujurkan saja. Kalau memang itu perusahaan. Oke, ada pertanyaan di sini? Kalau tidak ada, saya akan langsung menyampaikan tips kiat sukses. Profil kebekerjaan guna mewujudkan cita. Kamu harus tahu dulu, nak. Siapa nih ya? Who I am. Apa artinya? Ya, kamu siapa? Kalau bekerja, kamu siapa kok, bos? Karyawan. Ya, langkah awal dari kesuksesan anak itu adalah harus memahami diri. Tapi yang di sini yang dimaksud adalah bagaimana kamu. Makanya saya tadi bilang, kalau kamu bisa menempatkan tempat pada tempatnya, insya Allah nanti kerjanya juga akan bagus. Makanya saya tanya, kamu itu siapa? Saya siap enggak nanti kalau bekerjanya begini? Saya siap enggak kalau bekerja begini? Walaupun saya bilang tadi jangan pilih-pilih dulu, maka jalankan dulu aja. Tapi kamu harus tahu, kamu punya enggak kompetensi itu? Jangan kamu nanti di perkantoran, padahal kamu dari kuliner, kamu nggak punya skillnya. Yang penting kata Bu Rosita kerja-kerja aja. Kamu bisa nggak, nak, masukin Excel, pakai spreadsheet? Waduh, nggak bisa nih. Makanya ditanya, kamu siapa? Profilmu dari mana? Kalau bisa dari kuliah, ya pilih tempat-tempat yang memang sesuai dengan jenjang kamu, ya. Baru nanti bisa melanjutkan. Memahami diri dan kualitas diri merupakan hal yang sangat penting. Makanya setiap materialnya diri bagaimana? Harga diri, setiap manusia itu harus dan wajib punya harga diri. Jangan sampai kamu manusia nggak punya harga diri. Kalau kamu sendiri tidak menghargai dirimu, bagaimana orang lain akan menghargai diri? Peranmu bagaimana? Ya, apa yang akan kamu lakukan nanti di dunia kerja? Peranmu sebagai apa? Itu kamu harus tentukan apa peranmu. Dan kamu harus punya identitas diri. Karakteristik konsep diri, self konsep positif, ya. Individu tersebut memandang di samping hal-hal buruk ada diri kalian masing-masing, ya. Tapi bagaimana caranya membangun kelemahan kalian itu sebagai hal-hal yang bernilai. Karakteristik orang sukses itu bagaimana? Yang pertama, kreatif, inovatif, masalah tidak dijadikan masalah melainkan peluang. Jangan terlalu banyak mengeluh. Optimis, pekerja keras, cerdas emosionalnya. Cerdas emosional itu bagaimana? Raza. Orang gagal itu bagaimana? Berpikirnya negatif, ya, bertindak semaunya. Kerap menyalahkan orang lain, enggan mengakui kesalahan, keras kepala, tidak menerima masukan orang lain. Ini yang perlu kamu garis bawah ini. Nih, ada contoh CV ya. Kelihatan nggak? Ini yang sederhana. Punya Canva semua? Ya, punya ya. Nanti kamu tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, statusnya belum menikah atau sudah menikah, alamatnya di mana. Lalu pendidikan terakhir, misalnya dari SD-nya mana, SMP-nya mana, SMK-nya mana, jurusan apa.
Lalu kamu di sini ada kontakmu, biar apa? Biar nanti perusahaan atau mungkin tempat bekerja bisa menghubungi. Ada mungkin nomor WA, email, mungkin ada apa namanya? Akun yang lainnya. Lalu keahlianmu apa? Ini yang paling dasar ya. Maka kalau kamu mau dituangkan dalam dokumen dan ditandatangani, isinya berisi informasi diri, sama ini ibu ngeliatin punya Danu. Ya pokoknya ikutin aja itu. Oh ini surat lamarannya ya. CV-nya mana Dit? Coba lihat Dit. Wow. Itu punya nggak saya ya? Apa? Ya, tapi udah bagus contohnya foto ya. Oke. Kenapa namanya Rufus? Namamu mana? Belum Bu. Oke, sudah ada yang jadi buat surat lamaran pekerjaan ya, seperti contoh yang di depan ini. Dan sudah ada yang membuat CV. Ini Azkia Neila Ayulita. Bisa kita lihat, kita zoom. Nah, ini dia sudah bikin apa namanya? CV ya. Kurikulum vitae. Nama, foto, mungkin besok ke depannya bisa lebih senyumkan lagi, lebih ikhlas lagi. Saya berada di jenjang pendidikan SMK dengan jurusan kuliner, memiliki minat bekerja di bidang masakan dan pengolahan makanan, memiliki pengetahuan pengolahan makanan dikarenakan adanya praktik di sekolah di mana selama berlangsungnya praktik pengolahan dibutuhkan komunikasi dan kerja sama tim yang baik. Wih, bagus nih udahan kata-katanya ya. Wah, langsung diterima katanya. Sekian nih kontak personnya, emailnya jelas, tanggal lahirnya jelas ya, alamatnya jelas. Lalu apalagi di sini ada jenjang sekolahnya jelas ya, jurusannya jelas, apa yang diikuti juga jelas. Skill pengolahan makanan, pengetahuan makanan dan food stylist. Nah, ini jelas. Work experience-nya berwirausaha di wirausaha freelance, pekerja lepas. Nanti kan ini bisa diganti ya. Oke, udah bagus, beri plus untuk Azkia. Kita lihat yang siapa tadi? Ada si Adit ya. Aditya Firmansyah. Koki, yang dijabat ada Koki ya, kontak personnya udah bagus. Profilnya cuman ini kurang besar ini ya. Memiliki bekal pendidikan dari Akademi Tata Boga. Wah, ini dia sudah kuliah D3 nih. Hingga pada akhirnya saya terjun ke dalam dunia memasak ini secara profesional. Apa nih? Borsel Hotel, asisten koki, menyiapkan peralatan masak, menyiapkan bahan-bahan, membantu chef, Warner and Spence Resto. Oke, udah dipersiapkan banget ini ya. Ini cita-citanya memang begini banget ya. Bagus ya, pendidikannya udah juga dilampirkan, kontak personnya, profilnya. Nah, ini bagus. Ya, beri plus tuh Aditya. Oke. Ada lagi tadi siapa ya? Wah, bisa diunduh. Kenapa Citra nggak bisa diunduh ini? Oh, mati ininya. Oke, di stop dulu. Silakan. Iya, silakan duduk. Permisi Ibu. Iya, silakan. Saya Askianela Yulita mau melamar kerjaan. Oke, saya lihat CV-nya ya. Iya, Bu. Oke. Boleh diletakkan di sini, saya lihat surat lamarannya. Oke. Bagus, saya akan lihat CV-nya ya. CV-nya nama Askia. Ya. Askia ingin melamar di bagian apa?
Saya melamar di bagian kepala chef koki. Kepala chef koki dengan pengalaman lulusan SMK ya, Iya, Bu. jurusan tata boga. Iya. Ya. Yang pernah dilakukan oleh Asia apa dalam dunia pekerjaan? Saya semasa di sekolah saya praktik, Bu, rutin selama mingguan. Saya mempelajari banyak masakan dan teori makanan. Saya juga PKL, Bu, di hotel. Oke. Dengan pengalaman yang Askia sudah laksanakan, menurut Askia bisa diterima di perusahaan saya Saya merasa bisa, Bu. dengan percaya diri ya, Iya. dengan skillnya, pengolahan makanan, oke. Baik, Mbak Askia, mungkin nanti saya akan lihat lagi CV dan surat lamaran pekerjaannya. Nanti bisa saya hubungi di nomor tersebut, betul? Iya, Bu. Ya, oke. Terima kasih Mbak Askia. Silakan tunggu di luar. Terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum Bu, permisi. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk Mas. Boleh saya lihat? Ya. Ini ada CV dan surat lamaran pekerjaan, betul? Betul. Dengan nama Mas Aditya. Ya, Oke, Mas Aditya, saya lihat CV-nya ya Mas. Dari yang Mas buat. Mas mau melamar di bagian apa Mas di Koki. perusahaan saya? Di bagian koki. Ya. Pengalaman pekerjaan Mas Aditya sudah apa aja? pengolahan dapur, teknik memasak, dan pemotongan. Pemotongan. Ya, Oke. Mas Adit ini lulusan SMK di 1 Metro, betul? betul. Oke, lulusan Akademi Vauget D3 Tata Boga. Ya, Ya. Semoga kualifikasinya masuk ya Mas ya. Ya, Kira-kira Bu. keunggulan Mas Adit ini apa di bidang restoran dan makanan? Nah, Bu. Di bagian apa kemampuannya? Pengolahan dapur, Hmm. teknik memasak, dan potongan Bu. Oke, apakah Mas Adit yakin mampu bekerja bersama kami? Bismillah yakin Bu. Oke, bismillah yakin ya. Saya akan lihat lamaran pekerjaan dan CV-nya kembali. Silakan tunggu di luar. Terima kasih. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Oke, itu tadi yang sudah kalian buat, contoh CV dan lamaran pekerjaan. Ada yang mungkin dipertanyakan? Sudah paham semuanya? Oke, alhamdulillah tadi sudah beberapa praktik ya, alhamdulillah sudah lumayan bagus. Tapi mungkin lebih dikuatkan lagi nanti mentalnya ketika kalian memang benar-benar terjun dalam dunia pencarian pekerjaan. Kalau tidak ada lagi, mungkin nanti kita bisa refleksi apa yang mungkin perlu kita refleksi di P5 ini. Nanti bisa kalian sampaikan di grup WA, ataupun nanti kita ke depannya akan bagaimana cara membangun kiat-kiat lagi untuk bagaimana cara mencari pekerjaan lagi. Oke, kalau tidak ada yang dipertanyakan lagi, saya cukupkan. Nanti kita praktekkan lagi yang masih belum maju. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.